Senang bertemu dengan saudara kembali hari ini. Dan sepanjang bulan ini kita terus merenungkan tentang bagaimana kita itu punya Tuhan yang sama. Allah yang sama yang di dalam Alkitab adalah Allah yang sama yang kita sembah pada hari ini, saudara. Amin? Amin? Dia adalah Tuhan yang sama maha kuasanya. Kalau saudara baca di Alkitab, dia adalah Tuhan yang maha kuasa pada hari ini. Dia juga adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sama karakternya, sama hatinya, dan sungguh-sungguh saya berdoa bahwa iman kita bisa semakin kuat dan sepanjang bulan ini kita semakin percaya untuk bisa mengandalkan Tuhan kita. Kita bisa bergantung kepada Dia, kita bisa berserah kepada Dia dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, hari ini saudara, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah yang disembah, Nuh adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang mencelakakan. Kita sudah belajar bahwa Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang menyediakan, bukan Allah yang menuntut. Dan di hari ini, kita mau belajar dari pengalaman rohani Musa dan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka melihat Allah seperti apa yang mereka sembah. Apakah segala sesuatu juga berjalan mulus bagi bangsa Israel waktu mereka tahu dengan sungguh Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan menyertai mereka. Apakah lalu segala sesuatu berjalan dengan lancar, mulus, dan nyaman? Dan itu juga berlaku bagi kita hari ini. Apakah itu berarti begitu kita percaya sama Tuhan, begitu kita rajin berdoa sama Tuhan, begitu kita rajin dekat dengan Tuhan, itu berarti segala sesuatu bakal jadi mulus, lancar, dan mudah bagi kita. Saya ajak saudara untuk lihat dua bagian firman Tuhan, karena cukup panjang kita bagi-bagi saja supaya nggak baca terlalu lama. Kita buka di Keluaran 13 dulu yang pertama, ayat 21 dan 22. Kita akan baca mengenai bagaimana orang Israel dipimpin Musa untuk keluar dari Mesir. Keluaran 13 dulu ayat 21 sampai 22. Udah ketemu? Nanti baru kita baca Keluaran 14. Dua bagian lagi. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Kalau sudah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Pasal 14 ayat 1 sampai 2, 1 sampai 3, saudara kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirman Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefron, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 21 dan 22 yang terakhir saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, Tuhan menguapkan air laut dengan panatan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah saudara, saya berharap saudara sudah tahu tentang cerita ini kurang lebih, tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat kesinambungannya dengan kisah sebelumnya. Nah saudara perlu tahu bahwa cerita ini itu dimulai dengan soal pada zamannya Yakub. Betul? Pada zaman Yakub. Dan Yakub itu adalah cucu dari Abraham. Yang minggu lalu kita udah dengar kisahnya. Yakub adalah cucu dari Abraham. Dan pada waktu itu Yakub itu dia tinggal di tanah Kanaan, tetapi mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Sehingga mereka dengar, oh di Mesir itu ada makanan banyak berlimpah. Masih ingat Yolanda? Lalu akhirnya dia pergi ke Mesir, anak-anaknya, mengetahui bahwa Yusuf anaknya Yakub memimpin di sana, dan Yusuf itu minta, oke deh pindah semua ke Mesir. Karena di Kanaan lagi kekeringan, lagi bencana kelaparan, semua pindah ke Mesir, diajak semua pindah. Yang pindah pada waktu itu adalah 70 orang. 70 orang yang pindah dari Kanaan ke Mesir. Tetapi berjalan dengan waktu, dikatakan bahwa keturunan Yakub ini bertambah banyak, dia beranak cucu, sampai kalau saudara baca tadi kisahnya dikatakan di Keluaran pasal pertama, bahwa jumlah orang Israel itu lebih banyak dibanding jumlah penduduk orang Mesir. Supaya saudara tahu dulu, ini ceritanya itu begini. Dan itu, saudara kalau kita lihat itu segaris, selaras dengan janji Tuhan buat Abraham.
Kamu bakal punya keturunan yang banyak, yang tidak terhitung banyaknya seperti bintang di langit. Saudara nangkep cerita ini? Oke? Dan yang jadi masalah tuh begini sekarang, orang Mesirnya mulai terganggu dengan begitu banyaknya orang Israel di tanah Mesir. Raja Firaun sangat tidak nyaman, tidak happy dengan keadaan itu. Lalu dia buat berbagai cara. Cara pertama adalah dia ngomong sama bidan-bidan di Mesir, ngomong begini, kalau melahirkan nih orang-orang Israel, kalau anaknya perempuan, selamatin. Kalau anaknya laki-laki, bunuh, ceket, atau apalah, pokoknya bunuh. Tetapi bidan-bidan di Mesir dikatakan mereka nggak mau, mereka takut akan Tuhan. Mereka nggak mau lakukan itu. Dan akhirnya tetap orang Israel itu bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Yang akhirnya membuat sampai Firaun itu sangat marah dan memerintahkan chaos agar seluruh rakyat Mesir, kalau ketemu anak laki-laki di jalan, itu langsung aja dilempar ke Sungai Nil. Yang katanya, waktu saya sekolah minggu, katanya ada banyak buayanya. Saya juga nggak tahu benar apa enggak. Gitu nah. Tapi itu yang terjadi. Sampai chaos begitu pokoknya. Kalau ketemu, ini anak orang Israel langsung lempar ke Sungai Nil. Semua dibunuh. Dan karena itu terjadi begitu berat, mereka dipaksa untuk bekerja sebagai budak. Mereka mengalami kerja paksa. Di waktu itulah, setelah kurang lebih 100 tahun, mereka mengalami perbudakan di Mesir. Musa lahir dan Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Namun saudara, ada satu hal penting yang saya harap saudara bakal ingat di hari ini juga berlaku. Musa itu dipanggil Tuhan sebagai pemimpin, bukan penuntun dari orang Israel. Yang mimpin orang Israel keluar dari Mesir siapa? Musa. Tapi yang tuntun mereka siapa? Tuhan. Saudara perlu tahu juga di zaman ini, saudara bisa punya pemimpin rohani, seperti para hamba Tuhan. Saudara bisa punya para pemimpin di tempat pekerjaan atau pemimpin dimanapun, tetapi saudara perlu tahu, yang kita harus ikuti adalah tuntunannya Tuhan. Setiap pemimpin, termasuk kami para hamba Tuhan, kami adalah pemimpin, tapi kami perlu ingat, kami harus memimpin sesuai dengan tuntunannya firman Tuhan. Nggak bisa pakai hal yang lain. Nah ini yang penting saudara. Musa dan orang Israel mengenal Allah sebagai Allah yang menuntun umatnya setiap hari. Dan pada hari ini, Tuhan menuntun kita sama nyatanya pada hari ini. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan sama nyatanya. Dan kalau saudara perhatikan, di Alkitab itu dikatakan lebih daripada 60 ayat. Dikatakan Tuhan itu menuntun. Memang di zaman itu, di zaman orang Israel di Mesir, Tuhan menuntun dengan cara sangat visual. Kalau kita keluar dari rumah, kita bakal bisa lihat ada tiang awan pada pagi hari, siang hari, dan ada tiang api pada malam hari. Kalau tiang awan itu jalan, mereka ikut jalan. Musa panggil, ayo semua jalan, tiang awannya jalan, tiang api jalan. Mereka lihat sekali tuntunan Tuhan. Bahkan di zaman itu, betul Musa itu bisa dengar suara Tuhan secara langsung di telinga dia. Musa jalan, Musa stop, Musa balik arah. Dia bisa dengar secara langsung dengan jelas. Yang jadi masalah adalah hari ini kita nggak punya itu. Betul? Kalau kita keluar sekarang lihat di atas adanya apa? Matahari, panas, keringetan, betul nggak ya? Silau, terik. Kita nggak lihat tiang awan dan tiang api. Tetapi saudara perlu tahu, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak menuntun kita sama nyatanya pada hari ini. Ada 3 cara di mana Tuhan itu menuntun kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentu saja melalui firman Tuhan. Ada 2 ayat di depan. Kita baca sama-sama di Mazmur 73 dan 2 Timotius 3. Kita baca sama-sama Mazmur 73, 24 dulu, 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 2 Timotius 3:15, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan menuntun kita setiap hari. Mampu memberikan pada kita nasihat, mampu memberikan pada kita hikmat, mampu menuntun kita kepada keselamatan. Tuhan bisa mengajar kita tentang apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, apa yang membangun dan merusak. Tuhan sudah kasih kita panduannya.
Yang jadi masalah adalah apakah kita mau menggunakan panduan itu setiap hari seperti yang seharusnya. Karena itu saudara perlu tahu betapa Tuhan rindu kita itu gunakan firman Tuhan setiap hari jadi panduan kita. Sama seperti saudara pergi ke sebuah tempat, saudara nggak tahu jalannya, saudara gunakan aplikasi Google Maps atau Waze untuk saudara tahu bagaimana jalan ke sana. Opsi apa saja yang saudara punya. Rest stop-nya di mana, tempat isi bensin di mana. Saudara bisa tahu semua kalau saudara ikutin panduannya. Dan firman Tuhan juga berlaku yang sama pada hari ini. Dan kita perlu bersyukur saudara, kita hidup di zaman di mana sebenarnya hal ini lebih mudah untuk dilakukan dibanding zaman dulu. Di zaman dulu, kita gunakan Alkitab buku, ya Ibu Lili ya. Ibu Lili pernah bawa Alkitab buku ke restoran? Pernah? Pulang dari gereja kali ya? Oh, pulang dari gereja, itu masuk akal ya. Kalau dari rumah, kira-kira bukan dari gereja pernah bawa Alkitab buku? Ya, bawa ke gereja ya kan, lalu pulang dari gereja, kita ke restoran bawa Alkitab buku kan, betul? Di zaman dulu, pernah apakah kita ngantri di bank, kita bawa Alkitab buku? Saudara lagi ngantri, lalu saudara buka Alkitab. Oh, kira-kira saudara ngomongin apa dari belakang? Jangan-jangan pendeta depan ini. Bukan. Sekarang, saudara, kita bisa gunakan itu, lagi nunggu makanan datang, kita lagi ngantri sesuatu, kita bisa memilih. Meskipun distraksinya banyak, godaannya banyak, kita bisa baca firman Tuhan dimanapun kita mau, tanpa harus malu dengan ini. Kita harus sangat bersyukur untuk teknologi ini. Saya tuh kesel terus terang. Masih ada perdebatan sampai hari ini di internet. Beberapa pendeta mengatakan, ini bukan Alkitab, ini dari iblis. Saya pernah ketemu satu pendeta kayak gini, terus terang. Lalu saya bilang sama dia begini, Pak, mohon maaf tanya gitu. Mohon maaf tanya, tadi kesini pakai apa? Oh, pakai motor. Nggak usah pakai motor, Pak, pakai sepeda aja. Karena teknologi itu mungkin bukan dari Tuhan, Pak. Oh enggak, itu dari Tuhan. Lah kalau gitu apa bedanya dengan ini? Karena saudara perlu tahu, motor yang sama, yang bisa dipakai ngebut-ngebutan, bisa dipakai juga untuk dengan benar. Betul? Handphone yang sama, teknologi yang sama kita punya, kita bisa pakai untuk baca firman Tuhan sungguh-sungguh, bisa juga untuk baca yang lain, tonton yang lain. Dan bahkan saudara perlu tahu, saya nggak tahu apakah saudara tahu nggak, bahwa di zaman sekarang, kalau saudara berkata saudara sibuk, nggak sempat baca, sibuk di rumah, jaga cucu, jaga anak, atau saudara sibuk melakukan sesuatu, ada sekarang yang namanya itu Alkitab audio, Alkitab suara. Saudara pernah tahu? Saudara pernah dengar itu? Nggak tahu? Ada. Nih, di satu aplikasi, kita bisa dengar kok, dibacain buat kita. Tuh. Jadi, saudara lagi cuci piring sambil dengar Alkitab sekarang, bisa. Saudara lagi di mobil, lagi nyetir, jangan cuman dengerin podcast, dengerin Alkitab, bisa. Saudara sedang sibuk lakukan yang lain, saudara bisa dengar. Kalau saudara malu, saudara bisa pakai headset, nggak mau dengar toh, nggak mau ketahuan orang, bisa. Begitu banyak cara di mana Tuhan rindu sekali supaya kita itu bisa menggunakan panduan itu untuk menemukan kebenaran Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa terlatih membedakan apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, apa yang membangun dan merusak. Memang saudara, saya juga merasakan hal yang sama. Kadang-kadang waktu kita baca atau dengar firman Tuhan, kita bisa merasa kadang-kadang, nggak ada gunanya, sia-sia. Mungkin karena saudara nggak ngerti, atau mungkin karena saudara ngerasa hari itu, firman Tuhan seperti tidak berbicara kepada saudara langsung, tidak menyentuh hati saudara. Tapi saudara perlu tahu, firman Tuhan itu ajaib. Tuhan berkata firman Tuhan itu tidak bakal pernah kembali kepada sia-sia. Ada satu ayat kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 10-11, di depan aja kita baca 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan nggak bakal sia-sia kok. Saya tidak lagi banyak hafal ayat firman Tuhan sejujurnya. Kalau saudara tanya saya, ini alamatnya di mana? Roma 3:23 atau Roma 6 atau Roma 12, saya tidak begitu lagi ingat sekarang eh, alamatnya. Sama kayak kita jujur deh, di zaman dulu, saudara yang punya nomor telepon rumah, masih ingat nggak nomor telepon rumah saudara? Masih ingat? Saya bahkan bisa ingat nomor handphone gereja zaman dulu. Nomor rumah saya dulu 0711 710 336. Nomor gereja 358 507 sudah nggak ada lagi. Terus nomornya siapa lagi saya bisa ingat. Sekarang nomor handphone WA-nya istri saudara, saudara masih ingat nggak? Masih ya, puji Tuhan. Nomor WA-nya kenalan saudara, tahu nggak? Kita nggak terlalu lagi ngapal toh, betul nggak? Karena kan tinggal pencet langsung muncul. Kita nggak perlu lagi gunakan pikiran kita sudah gunakan pikirannya handphone ini. Tetapi saudara pikir, jangan pikir itu semua sia-sia. Saya baca tiap hari, saya berusaha masih ngapalin. Yang penting-penting saya masih berusaha ngapalin. Tapi jujur, kebanyakan tidak saya ingat alamatnya di mana. Tapi firman Tuhan bakal selalu ajaib pada waktu saudara membutuhkannya. Mungkin beberapa bulan lagi, mungkin 9 bulan lagi, mungkin tahun depan. Tiba-tiba yang saudara baca hari ini, itu bisa kembali kepada saudara. Tuhan ingetin saudara untuk membuat saudara menemukan jalan keluar, mendapatkan hikmat, menegur saudara, menguatkan saudara. Itu semua bisa terjadi kalau saudara pernah baca setiap hari, itu bakal melatih saudara. Dan Tuhan rindu menuntun kita melalui firman-Nya. Mari, saya dorong sekali lagi. Kadang-kadang kami ngomong ini di rapat hamba Tuhan, kami kadang-kadang ngomong, kira-kira bakal ada progres nggak ya kalau kita ngomong ini terus setiap khotbah? Bakal tambah banyak nggak ya yang baca firman Tuhan? Saya masih berdoa, semakin banyak daripada kita semua bakal semakin rajin firman Tuhan, karena itu bakal membangun saudara, itu tidak bakal merugikan saudara. Dan saudara tidak perlu baca kok kadang-kadang sekarang, saudara bisa dengar Alkitab suara. Oke, yang kedua, adalah Tuhan menuntun kita sama nyatanya pada hari ini melalui para hamba Tuhan. Roma 1 ayat 5 mengatakan demikian, dengan perantaranya kami, itu Paulus berkata, menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dikatakan demikian bahwa hamba Tuhan ada buat saudara. Disediakan buat saudara untuk saudara bisa menerima tuntunan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami itu belajar, dilatih untuk menuntun saudara menemukan kebenaran firman Tuhan yang mungkin saudara belum pernah sadari. Dan karena itu saudara, saya bersyukur bahwa ada banyak jemaat dan saya mengundang lebih banyak jemaat yang boleh kok texting, WA, atau chat ke hamba Tuhannya, tanya tentang berbagai hal. Dan pasti saudara bakal dibales. Nggak mungkin nggak langsung dibales, tapi saudara bakal bisa dibales. Termasuk ada banyak yang sharing pada hamba Tuhan mengenai masalahnya. Pada pemimpin komselnya juga bisa mengenai masalahnya. Dan mereka semua didorong untuk bakal selalu mengarahkan saudara, bukan berdasarkan hikmat yang manusia yang punya, tetapi kepada firman Tuhan. Ngomong apa kepada saudara? Saudara percayalah, di gereja ini, apa yang saya mimpi semalam saya nggak bakal cerita sama saudara di dalam khotbah. Walaupun minggu lalu kami ada coba di hamba Tuhan, kalau benar kami bakal pasang nomor katanya. Bercanda sedikit saudara cuma. Tetapi yang kami bakal selalu bawa kepada saudara adalah apa yang firman Tuhan tertulis ini ngomong kepada kita. Saya nggak bakal bicara cuma dari pengalaman saya, apa yang saya alami. Karena pengalaman tiap orang bakal berbeda-beda. Tetapi tugas kami adalah untuk mendorong saudara menemukan kebenaran firman Tuhan. Mendoakan saudara, menguatkan saudara. Berdasarkan hikmat
yang ada pada firman Tuhan. Dan karena itu saudara bisa menemukan tuntunan Tuhan. Saudara nggak bisa ketemu tiang awan dan tiang api, di luar sana saudara bisa ketemu nomor hamba Tuhan, pemimpin komsel saudara, di handphone saudara. Amin. Yang ketiga saudara, ini yang kadang kala kita nggak sadar. Tuhan menuntun kita juga sama nyatanya melalui kesabaran Tuhan. Ada 2 ayat di depan, kita baca dulu Roma 2 ayat 4 sama-sama, 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 2 Timotius 2 ayat 25, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan bilang, waktu Tuhan itu sabar. Waktu Tuhan itu murah hati. Waktu Tuhan itu nggak langsung menghukum. Waktu Tuhan itu berlapang hati. Itu artinya begini, Tuhan masih menunggu saudara untuk kembali. Saat Tuhan tampak seperti membiarkan kita berbuat salah dan Tuhan diam. Saat tampaknya kita tidak menuruti firman Tuhan dan Tuhan tampak seperti biasa saja. Waktu kita tidak langsung dihukum Tuhan, itu artinya adalah Tuhan masih sabar, dan maksud dari kesabaran Tuhan adalah supaya kita dituntun, diberi waktu untuk kita ingat dan kembali kepadanya. Ada orang-orang juga kan yang menyalahkan Tuhan. Mengapa sih nggak ditegur dari awal? Mengapa sih dibiarin jatuh kejauhan? Coba tegur dari awal. Ada banyak orang kesentuh maunya kayak Yunus. Dengar firman Tuhan, suruh pergi ke Niniwe. Dia dengar jelas, tapi dia pergi ke tempat yang lain. Dia pergi ke Tarsis apa Tarsus, ayo. Tarsis apa Tarsus? Tarsis, betul. Dia pergi ke Tarsis, dan begitu dia langgar firman Tuhan, langsung kapal yang dia alamin itu kan langsung kena badai. Udah tahu ceritanya kan? Lalu mereka semua berteriak, salah siapakah, dosa siapakah ini? Lalu Yunus ngaku dosa. Lalu Yunus ngomong, lemparin aja aku ke laut, aku terima hukumannya. Lalu dia dimakan sama ikan, nggak tahu ikan paus atau bukan saudara. Pokoknya ikan besar pokoknya ya. Kadang-kadang kita tuh pengennya begitu. Kalau bisa Tuhan jangan biarin kita itu terlalu dalam lah jatuhnya. Ya udah bikin dosa yang disalahin Tuhan lagi. Kalau sudah sabar masih yang disalahin Tuhan. Padahal Tuhan tuh maunya begini loh. Tuhan tuh maunya adalah tidak selalu pakai cara keras. Seringkali diamnya Tuhan itu membuat kita harusnya cepat sadar daripada kita harus kena pukulan atau kena rotan. Jangan kalau berpikir, aku bikin dosa, aman. Tuhan kayaknya lagi tidur, nggak lihat. Aku bikin salah, Tuhan diam. Tuhan mau memberi kita waktu untuk kembali kepadanya. Dan setiap para pemimpin di gereja juga, kita perlu sabar dengan orang-orang yang dikatakan seperti suka melawan, supaya mereka bisa kembali. Waktu mereka kembali, sudah perlu tahu, adalah sukacita kita, karena kita bisa bertahan di dalam kesabaran. 3 cara ini, firman Tuhan, hamba Tuhan, kesabaran Tuhan, dipakai Tuhan untuk kita bisa kembali. Menuntun kita mendapatkan firman Tuhan. Yang kedua saudara, kita perlu juga sadar begini, Tuhan mampu kok buka jalan buat kita. Ada sebuah fakta menarik saudara, yang saya baru sadari beberapa tahun terakhir. Tahukah saudara, sebenarnya orang Israel itu mestinya mereka bisa nggak dikejar oleh orang Mesir. Karena kalau saudara baca di Keluaran pasal 14, saudara bakal menemukan sebenarnya orang Israel itu sudah pergi jauh. Tadi ayatnya kita baca tuh, ayat 2. Siapa yang suruh mereka balik lagi? Ayo baca nggak tadi?
14 ayat 2. Mereka sebenarnya sudah jauh tuh, mereka sudah nggak di daerah itu lagi. Siapa yang suruh mereka balik lagi? Siapa? Ini menarik nih. Kita percaya Tuhan itu menuntun jalan kita. Lalu saudara bakal menemukan di Keluaran 14 ayat 2, Tuhan menuntun umatnya. Tuhan yang bilang, balik lagi ke tempat tadi. Kamu harus stop persis di pinggir laut, tampak seperti Tuhan itu dengan sengaja menjebak. Karena Tuhan yang tuntun toh. Betul? Tuhan yang tuntun kan? Tapi Tuhan menuntun mereka seperti ke tempat yang salah, ke jalan yang buntu, ke tempat yang kalau mereka kena sesuatu, mereka kena bahaya. Itu memberi kesempatan kepada bangsa Mesir keluar kejar mereka. Mereka merasa terdesak, terjebak. Sekali lagi, mereka tahu persis bahwa padahal Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Dan mereka menemukan faktanya begini, di depan laut, dan mereka nggak punya kapal, di belakang ada tentara Firaun sudah ngejar, kanan kiri, kalau lari sekarang percuma, karena orang Mesir pakai kereta kuda, mereka pakai kaki, kita kejar. Waktu itu terjadi, orang Israel lupa tentang yang paling penting, di depan, di belakang, kiri kanan nggak punya jalan. Mereka masih bisa lihat kemana? Ke atas. Betul. Tapi kita seringkali juga, bukankah kita seringkali juga punya pengalaman yang sama seringkali? Kita merasa dapatkan tuntunan Tuhan. Kita merasa kita dipimpin Tuhan. Tapi begitu kita terjebak, tersesat, lebih gampang untuk kita memang ngeluh, menggerutu, menyerah. Seperti orang Mesir lakukan. Ngomong begini, aduh, capek-capek kita keluar, mending kita di Mesir, masih bisa dapat makan 3 kali sehari. Mereka udah terjebak, mereka ngomong, aduh Musa, susah-susah ngajak kita ke sini. Mending di Mesir masih ada kuburan, di sini mah kita bakal dikubur di mana. Dan sekali lagi, mereka lupa, waktu mengalami situasi yang buntu di kanan kiri, depan belakang, Tuhan itu ada di atas. Ngomong dulu, kanan kiri saudara, katakan Tuhan ada di atas. Dan begitu mereka lihat ke atas, mereka menemukan Tuhan bisa bikin jalan buat mereka. Dan Tuhan yang sama, yang kita sembah hari ini. Waktu saudara merasa terdesak, tersudut, difitnah orang, diinjak orang, tidak berdaya, saudara perlu tahu, saudara punya Tuhan di atas saudara. Dan kita bisa percaya kepada dia bahwa Tuhan itu bisa buka jalan kok buat kita. Ini yang saya nggak temukan, saudara. Saya cerita lagi, bahwa waktu saya sekolah minggu, saya berpikir bahwa laut itu terbelah dengan cepat. Karena kesannya begitu. Karena mungkin sekolah minggu kan ceritanya kan pendek ya, saudara ya. Jadi harus dipercepat ceritanya. Saya berpikir pokoknya Musa angkat tangan, lalu laut terbelah, lalu mereka lewat. Lalu ada gambarnya tuh bagus. Waktu saya sekolah minggu ada gambarnya bahwa kanan kiri tuh jadi tembok air. Lalu di tembok air itu ada paus lagi berenang, ada hiu, ada Nemo gitu. Saya masih ingat sampai sekarang gambar itu masih bagus sekali. Sudah puluhan tahun yang lalu. Waktu itu saya pikir, oh Tuhan menolong mereka, Tuhan buka jalan, caranya langsung cepet. Tek. Begitu Musa angkat tangan, angkat tongkat, lautnya terbelah. Tapi yang saudara temukan tadi apa? Berapa lama sampai lautnya terbelah? Berapa lama? Berapa lama? Tadi kita baca tuh ya 21-22, berapa lama? Dikatakan semalam-malaman. Musa harus angkat tangan, dan kalau saya jadi Musa, saya bayangin disuruh angkat tangan semalam-malaman, dan ditiup angin keras semalam-malaman. Nggak tahu hari itu sudah ada tol angin belum. Udah capek, kena angin toh. Semalam-malaman. Pemimpin itu perlu berdiri di sana, memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong, semalam-malaman, dan mengalami begitu tantangan. Tapi waktu
Musa bertahan setia pada perintah Tuhan. Disuruh angkat tongkat, dia angkat tongkat. Disuruh ulurkan tangan, dia ulurkan tangan. Setelah semalam-malaman, mukjizat itu terjadi. Jalan itu terbuka. Saya berdoa, saudara, supaya jangan pernah seringkali kita menjadikan jalan buntu, situasi sedang tidak menentu, atau kita seperti sedang kehilangan pengharapan, kita jadikan alasan untuk kita tidak menaati perintah Tuhan. Nggak persembahan dulu deh, situasinya lagi buat bingung. Nggak pelayanan dulu deh, lagi tidak memungkinkan. Apapun itu artinya. Nggak ibadah dulu deh, lagi sakit perut. Saudara. Ada ibadah online padahal. Betul? Ada yang cerita sama saya begini, waktu masih pandemi. Kok aku lagi ibadah kok tadi pagi, tapi lagi sakit perut. Oh, jadi ibadahnya di mana? Pegang handphone lah kok. Oke, kamu lagi sakit perut, kamu ibadah di mana? Di kamar mandi kok sambil sakit perut. Boleh nggak, saudara? Hah? Boleh nggak? Jadi yang kita salahkan sakit perutnya, atau niat ibadahnya, atau tempatnya? Hah? Kalau saya sih, saya perhatikan niat ibadahnya. Walaupun dia lagi sakit perut, dia niat sekali, nggak mau lewat. Pokoknya kalau bisa jam 10 lah kok. Kalau jam 10 kayak jam 2 pagi besok pagi. Atau jam 2 pagi, 2 hari kemudian baru ibadah. Tidak apa-apa lah sambil sakit perut, aku doa, aku ibadah. Boleh? Boleh. Kalau memang situasinya memang begitu. Ya kan nggak berarti tiap minggu, pokoknya duduk di kamar mandi lalu ibadah di sana kan enggak, saudara. Betul kan? Betul kan? Yang penting niatnya. Betul. Mari kita nggak gunakan alasan apapun. Alasan sedang terdesak, sedang bingung, sedang apapun. Padahal kita tahu persis perintah Tuhan itu apa, tapi kita nggak mau lakukan. Yang terakhir, saudara, percayalah juga. Kita sudah belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang mencelakakan. Dia adalah Allah yang menuntun, bukan menjebak kita, saudara. Dan alasan Tuhan menuntun kita ke jalan tertutup adalah untuk kita selalu mengalami sendiri kesempatan untuk mengalami sendiri kasih dan kebesaran Tuhan. Jalan tertutup yang saudara alami hari-hari ini adalah kesempatan terbaik untuk saudara bisa belajar mulai, berhenti mengandalkan diri saudara sendiri, berhenti mengandalkan apa yang saudara punya, tapi saudara mulai untuk berlutut, berdoa, belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya dorong saudara, kalau saudara tidak pernah selama ini berdoa sambil berlutut, saudara belajar mulai melakukan. Kadang-kadang jadi anak Tuhan tuh enak banget kan, kita doa sama Tuhan, tadi kayak ibadah bisa dimanapun, kita doa sama Tuhan bisa bagaimanapun caranya, betul? Kalau kita minta sama Tuhan, caranya lagi peluk bantal gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi ada waktu-waktu, di mana waktu saudara benar-benar butuh Tuhan. Saudara perlu melatih diri kita juga, untuk merendahkan diri, berlutut, dan berdoa. Kalau saudara belum pernah melakukannya, saudara mulai belajar melakukan. Berlututnya apakah harus di lantai? Boleh nggak di atas kasur? Supaya nggak capek? Boleh. Karena zaman dulu di gereja kita juga, kan begini kan, kalau saudara ingat kita begini kan, kalau zaman dulu kan di gereja kita kan, ini toh, tapi kan itu juga di bawahnya dikasih bantal kan, ya kan, apakah itu berarti gerejanya kurang iman, berarti kurang suruh kita berserah lalu disediakan bantal, kan enggak. Kita juga enggak perlu juga sampai menderita sesuatu yang kita nggak perlu derita, saudara. Tapi minimal hati kita, setiap kali ketemu jalan tertutup, kita benar-benar butuh Tuhan. Saudara mau Tuhan buka jalan buat saudara. Saudara yakin Tuhan menuntun saudara, mulailah dengan belajar, berlutut, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan jalan tertutup adalah salah satu tempat paling baik untuk kita mengalami kehebatan Tuhan. Itu di sana. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan, yang bisa menuntun kami setiap hari, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan nasihat hamba Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tuntun kami Tuhan setiap hari. Kami mau benar-benar sungguh-sungguh pegang tangan Tuhan. Dituntun Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya waktu kami meskipun sedang merasa sulit, terjebak, gak punya jalan keluar, kami bisa percaya bahwa Tuhan bukan cuma menuntun kami, Tuhan bisa membuka jalan bagi kami. Sama nyatanya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel puluhan ribu tahun yang lalu. Tuhan tolong kami percaya Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena kami punya Tuhan yang sungguh bisa diandalkan. Biarlah iman kami semakin kuat, kami bisa semakin percaya Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mau dituntun Tuhan setiap hari. Tuhan dorong kami, Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Lama Tuhan Yesus yang berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.